Sekarang kita ada di WA Farm. Di pagi hari yang cerah ini, sembari saya melakukan perjalanan menuju ke lahan yang ada di WA Farm di daerah Boyolali. Saya ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang perjalanan saya di WA Farm ini. Yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini adalah cerita di awal-awal. Jadi saat itu bangunan udah selesai. Nah, cuman pada saat itu belum tahu gitu ya, apa yang ingin dikerjakan di sana gitu. Sebab itu ada beberapa saran. Saran yang pertama, di bagian lahan yang di depan itu bisa ditanami jagung. Yang di belakang juga ditanami jagung, karena di sekeliling WA Farm itu dan sekitar-sekitarnya itu mereka adalah petani jagung. Sehingga itu menjadi satu hal yang umum orang untuk bertanam jagung. Ada yang usul pada waktu itu, bagaimana kalau dicoba padi saja, tanam padi kayak gitu. Nah, saya sendiri juga nggak mengerti ya, sebagai pemilik lahan ya, nanti ada para pekerja-pekerja yang akan membantu. Dan saya cukup bersyukur karena di awal-awal itu saya sangat ditolong atau tertolong oleh kehadiran Pak Kaji, Pak Sunardi itu. Nah, Pak Sunardi lah yang memberikan arahan begini dan begitu dan lain macam sebagainya. Nah, sebab itu ya udah di awal setelah diskusi banyak kayak gitu, mau kasih apa kayak gitu, ya udahlah, pada akhirnya diputuskan oke, di bagian depan itu ditanam kacang tanah itu ya, mungkin sekitar 3 bulanan itu bisa dipanen gitu. Jadi hampir umurnya itu hampir sama dengan umur daripada jagung kayak gitu. Di bagian belakang itu ditanamin jagung. Nah, itulah keputusannya saat itu gitu. Di antara banyak sekali pilihan-pilihan yang ada kayak gitu. Nah, terus kemudian ya udah dipanggilkan untuk yang membersihkan itu di traktor dulu ya, dibersihkan semua bagian-bagian yang ada itu, digemburkan tanahnya seperti itu. Nah, setelah selesai semua kayak gitu, terus kemudian masukilah masa panen, yaitu waktu itu yang saya pilih itu adalah jagung yang bisa dipanen basah maupun juga bisa dipanen menjadi jagung kering. Itu setengah lahan kayak gitu ya. Nah, akhirnya ya ditanami di sana, yaitu Pak D Warjito ikut membantu, Pak Waldi, Pak Min, Pak Pardi, Pak No. Nah, itu menjadi satu grup kayak gitu. Nah, itu yang yang membantu saya untuk supaya jagung itu bisa ada atau ditanam di bagian belakang itu. Nah, biaya semua pada saat itu dikeluarkan. Nah, saya mengikut aja gitu ya, mengikut apa yang menjadi
petunjuk daripada Pak Nardi atau Pak Kaji ini, ya kan, karena memang saya juga tidak mengerti gitu, ya kan, apa-apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, terus kemudian harus bagaimana, umur berapa mesti bagaimana, saya tidak ngerti sama sekali gitu. Jadi saya pasrah, ini mesti beli pupuk Pak, ya udah saya keluarin uang dibelikan pupuk. Pak, ini mesti waktunya untuk didangiri, jadi didangiri itu dipacul kayak gitu, dipacul, terus kemudian tanahnya itu digundukkan kayak gitu ya, digundukkan di sekitaran jagung itu, nah supaya tumbuh kembangnya itu menjadi baik kayak gitu. Nah, setengah petak daripada lahan itu ditanami jagung kayak gitu. Nah, setelah 3 bulan sudah mau panen kayak gitu, maka sekarang menjadi satu hal, bagaimana dengan panennya ini kayak gitu. Nah, pada waktu itu coba ya ditawarkan misalnya 2 juta kayak gitu, ya kan. Biaya yang saya keluarkan itu saya hitung-hitung itu total semuanya itu 1.750.000, 1.750.000, dimana pupuk dan tenaga kerja itu mengambil porsi yang cukup besar kayak gitu. Nah, terus kemudian setelah udah selesai kayak gitu, wah mau panen, oke, nanti dicarikan orang untuk untuk nebas, untuk ngambil semua kayak gitu. Jadi di sana itu sistemnya itu ada orang yang memang mau beli gitu. Jadi petaninya itu tinggal nanam, dan nanti ada orang yang itu yang ngambilin jagung-jagung yang ada itu. Jadi jagungnya itu dibiarin kering ya, dibiarkan kering sampai 4 bulan kayak gitu. Nah, sehingga sudah kering lah diambilin, terus ditimbang, nah itu berapa harganya kayak gitu. Nah, biasanya di borongkan kayak gitu ya. Nah, itu diambilin. Nah, setelah selesai berapa dari macam-macam kayak gitu, dan ketika saya panen itu ya, ini sekarang musimnya kurang bagus Pak, harga pasarannya itu tidak bagus. Nah, sehingga orang tuh berani, mungkin ada nawar, saya berani 1.250.000, 1.250.000. Pada biaya dikeluarkan itu ya, kalau dihitung sama lahannya juga, kalau misalnya kita itu sewa kayak gitu, dianggap sewa kayak gitu, maka kira-kira itu 1.750.000 loh. Nah, ketika panen itu segitu gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya saya 1.750.000, ya harapannya Naisa 2,5 juta. Tapi orang sekarang nggak ada yang mau Pak 2,5 juta kayak gitu. Berarti mungkin ada bagian-bagian pupuknya mungkin yang ada yang dari subsidi pemerintah, dan saat itu saya nggak mendapatkan kesempatan untuk bisa menikmati pupuk dengan harga subsidi dari pemerintah, ya kan, sehingga harus membeli dengan harga umum, dengan harga yang ada di toko kayak gitu, sehingga itu menimbulkan biaya yang tinggi kayak gitu. Nah, terus kos yang berikutnya itu kos biaya tentang tenaga kerja orang yang garap itu. Nah, orang-orang yang lain itu biasanya mereka itu petani ada di situ ya, mereka berangkat jam 3 pagi, mereka garap sendiri kayak gitu. Nah, tentu aja saya sendiri tidak mungkin lah melakukan itu semua kayak gitu. Mesti harus minta tolong orang lain untuk bisa mengerjakan tanah yang ada di sana kayak gitu. Dan itu yang menjadi biaya yang muncul kayak gitu. Sehingga biaya-biaya yang ada itu nggak bisa
nggak bisa ditekan. Berbeda dengan orang yang mengerjakan lahannya sendiri gitu. Jadi kalau mereka yang mengerjakan lahannya sendiri itu seperti orang yang namanya Pak PB itu, yaitu dulu yang mengerjakan yang menyewa lahan yang saya sekarang tempati ini, ya mereka kerjakan sendiri pagi kayak gitu, nanti dapat berapa seperlima bagian, besok lagi diterusin dapat seperlima bagian, dan pada akhirnya selesai, terus dia pindah. Itu dia bisa dapat untung yang lumayan kayak gitu dengan menggerakkan tenaga sendiri. Kecuali kalau misalnya saat traktor ya nggak bisa ya, mesti harus pakai tenaga mesti sewa, mesti pinjam sendiri. Nyemprot itu pun juga dia lakukan sendiri gitu. Nah sementara saya di awal-awal itu nyemprot ya panggil Pak Pardi untuk membantu melakukan penyemprotan, dan itu pun muncul biaya di sana. Nah kembali ketika sudah musim panen tiba, semua udah siap kayak gitu. Nah giliran, wah ini harganya murah, ini lagi turun, lagi jagung lagi melimpah, semua lagi panen raya dan lain sebagainya, bla 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 bla. Yang intinya itu orang itu kepingin harga yang murah. Orang kepingin supaya maksudnya itu dapat semurah-murahnya, sehingga dia bisa menjual kembali itu dengan harga yang lebih tinggi, sehingga dia dapat margin atau keuntungan itu yang juga lebih besar lagi. Ya udah, berapa banyak itu ada orang yang mau terima itu bakul jagung itu ya, atau juragan jagung itu mungkin ada 3-5 orang kali ya, yang kita hubungi atau orangnya sendiri datang kepada saya untuk menawarkan bagaimana kalau jagungnya itu saya yang ngambil, saya sing nebas, nanti saya sing manen semuanya. Tapi ya itu harganya itu yang bikin tidak cocok gitu ya. Ya 1.250.000 lah kalau dihitung biaya saja, belum lagi keuntungannya loh, ya kan? Lah kalau biayanya 1.750.000, terus kemudian biayanya itu yang dikeluarkan itu 1.750.000, sementara orang itu mau di harga 1.250.000, ya tekor 500.000 dong. Nah sehingga pada akhirnya oke, sampai suatu kali waktu itu Pak No itu yang yang membantu saya menawarkan gitu ya, menawarkan bagi temannya dia kayak gitu, yang juga juragan jagung kayak gitu ya, yang biasa ngambil nebas jagung kayak gitu. Nah itu tahu sampai berapa harga yang pada akhirnya itu dia mau, yaitu di harga 1.500.000. Ya 1.500.000. Ya enggak salah dengar, 1.500.000. Ya itu penawaran yang paling tinggi. Mbok Pak ditambahi jadi pertama saya minta ya, misalnya gak bisa 2.250.000, ya sekarang 2.200.000. Gak ada Mas, 2.100.000 gitu loh Pak, gak bisa kayak gitu ya. Dia incrit naiknya itu dari 1.300.000, ya tak tambahi seket jadi 1.350.000. Wah jangan kayak gitu. Saya turun banyak sekali, dari 2.100.000, 2.050.000, minta dipunjulin, minta dibonusin 50 kayak gitu, nggak mau. Wah alasannya beribu, satu macam alasan dilontarkan, sehingga pada akhirnya ya udah 1.500.000. Ya udah, ya itulah
kenyataan yang ada yang mesti saya terima. Ya udah, ya sudah. Kau nggak mau dipanen, terus kemudian nanti sampai musim hujan itu tiba lagi, ya kan? Terus kemudian di jagungnya itu muncul benih-benih lagi. Jadi di jagungnya itu bisa tumbuh lagi kayak gitu. Maka jangankan 1.500.000, mungkin 1 juta aja orang nggak mau. Ya sudahlah, buat satu pengalaman bagaimana bertanam jagung itu. Kalau orang nggak tahu, nggak pernah ngalami, nggak pernah berhitung, cuma dengar katanya kayak gitu, maka wah, jadi petani jagung enak, ya kan, tinggal ngitung keuntungannya berapa. Ternyata jadi petani itu sangat tipis sekali, dan kita loh dalam tanda kutip ya, sangat tergantung daripada ini juragan yang mau ngambil itu. Ya, harga itu ditentukan sama mereka. Sehingga itu jangankan ngomong hitungan sampai jutaan gitu. Ngomongnya itu 50.000, mbok naik 50, 100 kayak gitu. Ya cuma sekitar situ saja. Tapi ya sudahlah. Ini kan pengalaman ya. Ya kan? Kayak gitu, pengalaman. Nah, sebab itu terus kemudian berikutnya, gimana Pak ini? Apa mau tanam jagung kembali kayak gitu? Ya tentu. Lah kalau pengalaman pertama sudah kayak begitu, masa mau diulangi lagi? Ya kan? Albert Einstein itu pernah mengatakan, kalau kita kepingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka kita harus melakukan dengan cara yang berbeda pula gitu. Kalau caranya sama dengan yang kemarin tuh, dan saya nggak punya strategi yang lain, ya akan menuai hasil yang sama juga, ya kan? Wong kita juga nggak ketemu dengan pembeli yang besar itu, mesti harus melalui tangan daripada juragan jagung yang ada itu, ya kan? Maka mau nggak mau kan kita berserah kepada mereka, dan itu sudah menjadi satu hal yang maklum ya kayak gitu. Bahkan saya pernah dengar cerita itu jagung itu masih umur mungkin 30 hari kayak gitu ya, itu sudah diijon dulu. Ayo saya bayar berapa kayak gitu. Dan itu tentu aja hasilnya juga sangat tipis kayak gitu. Terus bagaimana petani itu bisa sejahtera, petani itu bisa makmur, itu bagaimana ceritanya gitu? Itu yang jagung. Bagaimana kalau misalnya yang petani padi itu? Nah, di sebelah saya itu juga nanam padi. Saya berkesempatan duduk di gazebo yang ada di depan WA Farm itu, ngobrol itu, ya kan? Itu juga sama juga, kalau dihitung kayak gitu sama. Sebab itu tidak ada petani yang di sana itu cuma petani saja gitu. Itu yang di sebelah lahan saya namanya Pak Min itu dia bekerja lah. Jadi petani itu cuman sekedar ya sambilan kayak gitu ya. Nanti kalau senggang ya dikerjakan kayak gitu. Jadi nggak hidup melulu dari itu saja. Di rumahnya itu dia punya kambing, punya sapi, ya itulah yang buat menghidupinya itu. Jadi dengan naik perkataan bahwa padi lah, jagung lah, terus kemudian jenis-jenis yang lain itu juga nilai tambahnya atau nilai jualnya itu sangat kecil sekali, sangat kecil sekali gitu. Nah, itu saya bisa membayangkan bagaimana caranya ya, kecuali kalau kita mungkin di awal itu berani investasi untuk lahan yang berhektar-hektar kayak gitu ya.
mengadopsi teknologi yang canggih kayak gitu, sehingga semua dikerjakan pakai mesin, disemprot pakai mesin ya. Terus kemudian panennya itu pakai ya yang macam di luar negeri kayak gitu. Ya mungkin dengan cara kayak gitu baru bisa efisien ya. Tapi kalau dengan cara seperti yang ada kayak gini ya pasti hasilnya ya segitu-segitu aja. Ya kan? Nah, kalau ya saya juga bisa mengerti ya kalau harga padi di tingkat petani itu naik, maka juga harga beras di tingkat konsumen itu juga akan naik tajam kayak gitu. Ya kan? Nah, sekarang ini ada di bulan Agustus tahun 2023 ini saya mendapatkan berita bahwa India itu menstop ekspor mereka tentang beras. Maka ya harga beras perlahan namun pasti ya, didukung juga dengan El Nino yang nggak kunjung selesai kayak gitu. Maka hasil padi itu bisa panen rayanya itu mungkin akan mengalami gangguan, dan harga beras itu bisa cepat atau lambat akan mengalami kenaikan. Nah, ini kembali kepada cerita tentang jagung itu, sehingga pada akhirnya ya sudah lah, daripada kayak gitu ya udah dibiarin gitu aja ya, mungkin akan lebih selamat ya kan, dibiarkan begitu saja ya udah nggak keluar apa-apa ya sudah, wis mungkin jadi rumput misalnya kayak gitu. Sehingga saya enggan untuk menanam kembali lahan yang ada di bagian belakang itu dengan jagung lagi. Ya udah, kalau jagung itu mengalami kesulitan kayak gitu, apalagi padi, tambah butuh air banyak, terus kemudian pupuk dan lain sebagainya. Kalau jagung tentang air itu dia ndak mau terlalu banyak gitu ya, butuh air sesekali kayak gitu ya, ada hujan sesekali oke gitu. Kalau jagung terlalu banyak air, terlalu banyak terkena air hujan kayak gitu, hasilnya pun juga nggak bisa bagus. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin itu ideal buat ideal untuk jagung kayak gitu. Terlalu banyak air juga nggak bagus kayak gitu. Nah, itulah cerita saya tentang jagung itu, sehingga pada akhirnya ya udah saya ganti dengan tanaman yang lain. Saya udah tahu kayak gitu kan bagaimana cerita tentang jagung itu. Kalau setengah petak ya segitu, satu petak ya mungkin dikalikan 2 ya kan, 2 petak ya mungkin dikalikan 4, biaya yang muncul itu ya lebih kurang segitu, hasilnya ya mungkin segitu saja. Nah, itu cerita tentang jagung. Nah, yang di depannya itu bagian depan, oke, saya fotokan waktu itu saya tanam kacang tanah itu. Nah, bagaimana dengan kacang tanah itu? Kacang tanah sih sebenarnya lumayan lah ya. Waktu itu saya jadi kacang tanah itu tidak butuh pupuk, tidak butuh apa, cuma sekedar ditanam gitu aja. Sekali tanam udah wes ditunggu sampai sampai panen kayak gitu. Mungkin kalau misalnya mau lebih baik kayak gitu ya, rumput-rumput itulah harus diberesin. Rumput-rumputnya itu harus dicabuti kayak gitu ya kan, supaya tidak mengganggu tumbuh kembang, nggak mengambil makanan atau nutrisi daripada kacang yang ada itu. Nah, kalau di sekitaran kacang itu tumbuh rumput-rumput itu, maka makanan yang seharusnya untuk kacang itu harus dibagikan kepada rumput itu juga berbagi makanan kayak gitu. Nah, itu. Nah,
setelah selesai kayak gitu, hasil daripada jagung itu sebenarnya lebih lumayan gitu ya, ketimbang apa namanya, jagung, menurut saya loh ya. Cuman saat itu yang susahnya setengah mati itu waktu panen, kan kita juga tidak mengerti ya, tidak mengerti bagaimana caranya panen yang efisien, yang efektif itu seperti apa kayak gitu kan. Nah, sehingga pada akhirnya ya udah, itu daun-daunnya yang ada dari kacang itu ya dibuangi gitu aja, ya kan. Jagung pun juga kayak gitu. Jadi bahan itunya itu nggak berguna gitu ya. Ataupun kalau misalnya berguna kayak gitu juga nggak punya nilai jual yang sangat tinggi gitu. Mungkin ada orang mau ngambil, dia mungkin gratisan kali, karena dia harus mengeluarkan mobilnya, mengeluarkan solar, terus kemudian ada tenaga kerja yang ngambilin dari area persawahan itu dimasukkan ke mobil. Ya mungkin gitu aja kayak gitu. Nah, cerita tentang kacang itu juga seperti itu, ya kan. Sampai waktu itu turun hujan, ya udah kita garap dengan Mas Sami, Pak Man yang ada di rumah itu membantu semua, kita bertiga itu bekerja. Aduh, boyok ini rasanya mau patah kayak gitu. Karena apa? Karena nggak biasa bekerja kan. Nah, sekarang ada kerjaan yang kayak gini harus diselesaikan. Karena apa? Itu kacangnya itu sudah kacang tanahnya beberapa itu sudah mulai tumbuh lagi gitu ya, tumbuh tunas gitu. Lah itu sudah sebenarnya over ya, sudah terlalu berlebihan kayak gitu. Mesti harusnya dipanen lebih awal lagi kayak gitu. Nah itulah, itu adalah cerita-cerita tentang pengalaman saya panen jagung, panen kacang, ya kan. Dan itu menjadi satu pengalaman gitu ya, pengalaman yang buruk itu. Pepatah mengatakan bisa menjadi guru yang terbaik buat kita, untuk supaya kalau misalnya kita mau melakukan hal yang sama, ya pakailah cara yang berbeda, strategi yang berbeda, sehingga kita mendapatkan hasil yang berbeda. Tapi kalau kita melakukan dengan cara yang sama, dengan strategi yang sama, maka ya hasilnya bisa diduga juga akan mendapatkan hasil yang sama juga. Nah, itulah cerita saya pada pagi yang cerah ini, di dalam perjalanan saya menuju ke lahan. Nah, mudah-mudahan setiap penonton daripada WA Farm ini dapat memetik pengalaman ya dari apa yang saya ceritakan ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang ingin di-sharekan, mungkin dari antara para penonton ini ada juga petani jagung, petani padi, petani kedelai, kacang kayak gitu ya. Nah, bisa chat di kolom komentar, kita bisa berdiskusi, kita bisa saling berbagi pengalaman. Oke, itu aja doa saya buat para penonton WA Farm ini. Saya doakan supaya semua mendapatkan rezeki yang banyak, dimudahkan rezekinya, sehat badannya, sehat batinnya, sehat spiritualnya kayak gitu. Dan kita akan ketemu di kesempatan yang lain lagi dengan cerita yang berbeda. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Dan apabila dirasa channel ini bermanfaat, berguna, saya minta supaya bisa subscribe, like, and share, karena itu sangat berguna buat saya untuk menjadi penyemangat gitu ya, dalam membuat konten-konten
yang lebih bermutu, yang lebih baik di dalam kesempatan yang akan datang. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.